Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Mumpung suasananya masih lebaran, saya mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terutama untuk pada teman-teman yang sudah sempat komen tapi saya belum sempat bales ya. Dan mohon maaf karena kesibukan dan lain hal, mungkin saya belum sempat bales. Oke, malam ini saya akan berbagi trik untuk membuat sebuah CDI Arduino tapi dengan dana yang bisa dibilang minim. Jadi saya baru aja nemuin cara gimana caranya untuk memodifikasi CDI KW ya, seperti ini. CDI nya wadahnya kayak gini, dengan dipadukan dengan Arduino. Walaupun bisa dibilang kita hanya minim untuk komponen yang diperlukan, tapi hasilnya cukup optimal teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja. Untuk bagian yang kita butuhkan adalah ini, saya gambarkan sini ya, ini Arduino Nano. Kemudian yang kita butuhkan adalah resistor 1 2 3 4 5 buah resistor, dan switch 1 2 3 4. Ini nanti kita pakai deep switch. Untuk rangkaiannya nanti di nanonya seperti ini teman-teman. Karena trigger kita pakai pin D2, jadi untuk pin D2 ini kita pull up 5 volt ya, menggunakan 5 volt, kemudian di pull up ke pin D2. Tujuan daripada pull up ini adalah untuk memastikan bahwa D2 ini statusnya high ketika tidak menerima trigger dari pulser. Kemudian yang lain ini kita pakai D4 5 6 7, semuanya kita pull down pakai resistor. Resistor di sini sebenarnya bebas ya, bisa pakai antara 1 kilo sampai 10 kilo ohm. Nah, istilah pull up sama pull down itu bedanya adalah ketika pull up itu pin dihubungkan ke 5 volt, itu pull up namanya teman-teman ya. Sedangkan kalau pull down, pin dihubungkan oleh resistor ke ground. Nah, nanti ketika switch ini dihubungkan, maka status dari pin yang kita pull down ini akan menjadi high ya, karena dia 5 volt mengalir ke di pin ini sehingga menjadi high. Kemudian pin yang dipakai untuk output adalah pin D9. Sorry ngeblur. Nah, kayak gini ya. Contohnya di nyatanya gimana? Kayak gini. Ini saya bikin tanpa menggunakan PCB, jadi langsung saya solder di tempat. Nah, ini pin D2 langsung saya hubungkan ke 5 volt menggunakan resistor. Nah, ini resistor kebetulan yang saya punya ini ukurannya 6K8, ukuran 1/4 watt ya, jadi yang kecil. Ini bebas mau pakai yang setengah watt juga enggak, ya tetap bisa. Kemudian pin yang di sini ini kan switch ya, deep switch yang terhubung ke pin 5678 kalau di sini. Kalau di sket tadi yang di sini tadi 4567. Nah, resistornya kita solder seperti ini ya, masing-masing di tiap pin, kemudian kita groundkan. Ini pin GND, ngambil dari sini ya teman-teman. Dengan rangkaian seperti ini kita udah bisa untuk mengontrol si CDI ini. Untuk CDI sebenarnya semua CDI itu bisa, cuman kebetulan di sini saya pakai CDI merek Takeho ya. Kenapa kok CDI Takeho? Karena ini kan silikonnya bening ya teman-teman, jadi mudah untuk pembongkarannya. Kalau mau pakai yang lain juga bisa, kayak gini juga bisa. Cuman kalau yang ini grade B ya, grade B itu dia nggak pakai IC. Jadi untuk timingnya itu pakai transistor. Ini transistornya udah pada tak lepasin soalnya ada di sini sama di sini. Kalau mau pakai kayak gini nanti teman-teman, untuk power dari Arduino nya ini mesti pakai power supply sendiri, jadi harus ada tambahan IC lagi 7808. Nah, kembali lagi ke CDI Takeho ya, atau CDI yang kayak ini mirip sih. Ini bukan CDI Takeho, ini CDI Shogun yang grade A. Jadi kalau yang grade A itu udah ada IC-nya. Kenapa kok saya milih yang udah ada IC-nya? Karena di sini kita udah punya semua yang kita perlukan ya. Nah, di sini ini ada ground,
kemudian ini 5 volt ya. 5 volt ini dapat dari ini, tuh gak kelihatan, IC ini ya, kaki 3 AMS 117. Ini 5 volt, ini terhubung ke sini ya. Kemudian tugasnya kita adalah mencari input pulsernya teman-teman, input pulser sama output dari IC yang menuju ke SCR. Bagusnya lagi adalah Takehu ini udah mirip-mirip kayak CDI racing ya, BRT, yang inverternya ini enggak standby. Jadi inverter ini ya baru bekerja ketika dia mendapatkan tegangan ketika mendapatkan input dari CIC. Lain sama yang grade B kayak gini, dia si inverternya itu terus-terusan mensuplai arus tegangan tinggi. Kalau ada sinyal baru dia akan bekerja. Oke, di sini jalur yang saya putus ya teman-teman, itu jalur yang dari pulser ke IC. Jadi praktis ini IC-nya saya matikan, ini enggak dipakai, IC-nya ini enggak dipakai. Nah, ciri-cirinya untuk jalur pulser itu kita cari nih, transistor yang kembar ini. Biasanya letaknya berdekatan. Nanti bisa pakai yang ini atau yang ini, itu tergantung dari pulser yang teman-teman miliki. Oke ya, jadi ini jalurnya diputus, ini diputus. Jadi ininya mati. Kemudian yang output ke SCR, ini yang resistor ini teman-teman. SCR-nya yang ini ya. Jadi ini diurut aja kakinya, SCR masuknya ke sini, ini kita putus di sini. Kemudian karena ini inverternya itu bekerja karena ada sinyal, kita juga harus nyari inputan yang dari IC ini masuk ke sini ya, itu di bagian sini. Ini ada dioda ini, di sini. Jadi yang dari sini ke IC kita putus juga. Oke, jadi udah kita dapat 5 volt ground input pulser ya, kita ngomong pulser A, pulser B, kemudian output yang ke SCR sama satunya output yang ke inverter. Oke, masing-masing CDI mungkin akan berbeda, cuman kalau teman-teman punya osiloskop akan lebih mudah untuk mencari titik-titik mana yang untuk input sama output ya. Paling gampang kalau yang pulser yang ke SCR ya kita cari jalur SCR-nya, kan SCR kan ya kayak gini ya bentuknya. Ini kaki yang ini kita cari aja runtut. Kemudian yang sini ini kemarin tak temuin pakai osiloskop ya. Ini jadi ketika dia kerja CDI-nya ini akan mengeluarkan gelombang plus 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt. Sedangkan untuk yang pulser ini dia pull down ya. Jadi 5 volt ke ground, 5 volt ke ground, 5 volt ke ground kayak gitu. Bedanya untuk transistor ini sama ini istilahnya kalau ini sinyal di awal tonjolan, yang ini sinyal di akhir tonjolan. Oke ya. Kelebihan Takehu juga ada di ini, kapasitasnya si Milar ini besar ya, ini 205J 400 volt. Kalau yang lain biasanya 155J. Kayak ini enggak dibongkar ya, ada di sebelah sini 155J. Kemudian yang ini juga 155J. Ya, ini 155J ya teman-teman. Cuman untuk pengapiannya sudah oke lah kalau menurut saya. Ini saya modifikasi tambah voltmeter. Kemudian yang di sini ini pakai deep switch, ada 4 switch. Ini nanti kita fungsikan untuk memilih map 1 atau map 2 pakai yang posisi nomor 1. Kemudian yang pin 2 sama pin 3 ini sama pin 4 ini terhubung ke pin 567 ya. Nanti masing-masing switch ini fungsinya untuk yang 2 sama 3 ini untuk mengatur limiter. Jadi dengan 2 switch ini kita nanti punya 4 limiter ya, unlimit, limit 1, limit 2, limit 3. Kemudian yang 4 ini program yang baru ya teman-teman. Ini nanti untuk ritme drum band, bukan random ya, drum band. Jadi nanti kita bisa atur ketukannya sesuai yang kita inginkan. Sedangkan yang satu ini pakai switch 3 kaki. Ini terhubung sama yang tadi, yang input pulser yang tonjolan awal sama tonjolan akhir ya, mirip kayak ini. Ini masuk ke kaki pinggir, kemudian kaki tengahnya masuk ke pin D2. Oke, akan tak tunjukkan dulu untuk cara kerjanya ya sebelum kita masuk ke
cara kerja codingan ini untuk membuktikan apakah Arduino nya ini bekerja dan rangkaian kita bekerja. Ini akan saya upload dulu coding TestBlink ya. TestBlink biasanya saya gunakan untuk mengecek apakah rangkaian outputnya itu sudah benar. Jadi tanpa intervensi dari pulser, nanti kita bisa gunakan si CDI ini untuk menyalakan coil. Nah, kalau mau nyetrum ikan pakai metode kayak gini juga bisa ya. Untuk melakukan coding saya menggunakan aplikasi yang lama ya, Arduino Loader Pro, atau bisa juga nanti menggunakan PC. Cuman karena mungkin tidak semua dari kita punya PC, akhirnya kalau bisa tetap pakai handphone aja ya, handphone Android. Ini saya pakai OTB, kabelnya kabel data, wajib kabel data ya, bukan kabel charging. Kemudian kita colokkan ke Arduino nya. Oke, indikatornya nyala. TestBlink, nah ini kan saya upload ya. Oke, berhasil. Ketika sudah berhasil di-upload kayak gini, kita akan tes si CD ini ya. Jadi tanpa kita gerakkan si pulser, kita nyalakan dulu. Nah, dia udah nyala duluan ya, tanpa kita gerakkan pulser. Jadi ini pulsernya nggak ngefek. Ini menandakan bahwa rangkaian yang dari Arduino masuk ke CDI sudah bisa bekerja. Oke, selanjutnya akan saya upload untuk program yang codingnya si CDI ya. Untuk upload program kita wajib mematikan dulu. Kemudian ini ya, limit drumpin. Nah, ini sih salah satu kelemahan kalau kita pakai Arduino Loader. Kadang ini kayak seakan-akan dia nulis sendiri teman-teman. Jadi ini di luar dari sketch yang saya bikin, tapi di sini muncul sendiri. Saya simpan dulu. Saya tancapin. Oke, dan saya upload. Oke ya, sudah berhasil. Oke, kita akan tes si CDI nya. Untuk pertama kita akan tes fitur yang baru ya, Rumble ini apakah berfungsi dengan baik. Nyala. Kemudian kita, nah, ini enggak ada rumble-nya ya, enggak ada rumble-nya, ini timing normal. Kemudian kalau mau rumble kita rubah switch 4. Nah, ada iramanya. Irama ini nanti kita bisa set. Ini kan ketukannya kayak lah, itu kita bikin ya semau kita lah, mau dibikin model kayak apa tinggal sesuaikan aja. Ketika kita gas sedikit, RPM di atas 1500, maka dia akan kembali ke timing normal. Nah, jadi untuk digas itu nggak perlu nunggu nyendat dulu baru teriak ya. Jadi begitu digas sudah langsung timing normal. Oke, tak matikan ya, kembali ke timing awal. Nah, ini timing standar. Kemudian tak matikan dulu. Kita akan lihat untuk timing pengapiannya antara map 1 sama map 2. Kelihatan nggak teman-teman? Kan saya zoom dulu ya, saya dekatkan. Oke. Aduh, terlalu jauh kameranya. Cuman mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep lah ini cahayanya ya. Kita gas. Nah, dia akan bergeser ya. Timingnya udah bergeser berdasarkan RPM. Kemudian untuk timing 1, timing 2 ini saya akan geser pinnya. Nah, ini udah geser ya teman-teman. Agak kurang jelas. Nah, itu udah geser. Oh, karena RPM-nya ini tak cari RPM yang antara 2000 itu selisihnya banyak, jadi pergerakannya akan lebih terlihat. Nah, ini ya terlihat ya. Ini dia geser map 1 ke map 2. Kemudian yang fungsi switch ini, yang switch yang lain sendiri ini
untuk mengirim sinyal saat awal tonjolan atau akhir tonjolan ya, tergantung pulser sampean, pulser positif atau pulser negatif. Ini kalau tak geser, wah dia akan langsung mundur jauh. Ini kan awal tonjolan di sini, akhir tonjolan ya gini. Jadi ini merubah polaritas tanpa kita harus membolak-balik kabel. Tidak semua CDI itu ada, cuman teman-teman usahakan cari yang pakai IC ya, karena kalau pakai IC itu udah disediain tadi yang transistor kecil tadi, yang dua, yang ini dua ini udah disediain, jadi tinggal kita maksimalkan di situ aja. Oh ya, apa yang belum tadi, limiter ya. Oke, sayang ini tachometer saya itu mati teman-teman, jadi saya nggak bisa nunjukin untuk limiternya mutus berapa, tapi setidaknya kita akan kelihatan ya ketika posisinya ini switchnya pin 2 switch 23 nya off, itu dia unlimited ya. Tapi ketika switch yang pin 2 ini saya naikkan sesuai program yang saya bikin tadi, dia akan ngelimit di RPM 5000. Nah, ngelimit di sini ya. Kemudian kalau kita kembali ke limit lagi, terus kita geser yang pin 3, ini limiternya lebih tinggi ya. Nah, itu menunjukkan bahwa programnya berhasil. Jadi ini ada 4 posisi yang kita bisa posisikan ketika switch 2 sama 3 nya itu off. Ini unlimited ya, kalau gini limit 1, ini limit 2, kemudian kalau sama-sama di on kan gini, ini limit 3 ya. Posisi awal ini kan tadi yang unlimited ya. Oke, gitu program teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ngerakit sendiri, silahkan, monggo, order juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya order teman-teman mau pakai CD yang dari tempatnya teman-teman dikirim ke saya, usahakan sudah dibongkar ya, karena untuk bongkar cor-coran ini enggak semua CD itu mudah dibongkar. Ada yang sulit, ada yang susah, bahkan ada yang enggak bisa dibongkar. Jadi kalau teman-teman ngirim ke sini dalam kondisi udah kebongkar kayak gini, saya tugasnya tinggal nyari jalur sama masang Arduino nya. Nanti sebelum saya kirim balik, saya tes dulu di simulator ya, karena untuk tipe-tipe motornya kan saya nggak punya gitu. Jadi setidaknya kalau di simulator bekerja, insya Allah di motor juga pasti akan bekerja. Kalau teman-teman mau ngikuti tutorial ini kemudian mau ngerakit sendiri dan butuh codingnya, bisa langsung hubungi ke nomor saya ya. Nanti teman-teman mau custom limiternya atau mungkin penambahan pinnya, enggak masalah, nanti tak bikinkan. Tadi siang juga ada yang order, Mas bisa nggak kalau pakai potensio? Jujur tak jawab enggak bisa, karena saya udah nyoba kalau pakai potensio itu nanti nambah beban di mikrokontrolernya, sehingga untuk kinerjanya itu nggak optimal, RPM nya nggak bisa tinggi. Makanya kenapa di codingnya Mr. Jinglong itu juga sangat singkat, karena untuk mengejar itu. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah penambahan switch. Jadi untuk switch limiter, kalau tempat ini tadi kan 2 ya, 2 switch yang difungsikan sebagai limiter, ini bisa kita tambahkan 1 switch lagi, jadi ada 3 switch. Dengan menggunakan 3 switch itu nanti kita sudah bisa punya 8 posisi 8 posisi limiter. Mau ditaruh 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 itu bisa ya. Udah tak coba, udah work juga, tadi juga udah tak kirim codingnya ke teman-teman yang order. Terus gimana Mas nanti tarifnya untuk coding itu? Ya, kalau namanya coding ya teman-teman, mohon maaf, semakin rumit codingnya ya nanti biayanya semakin mahal. Cuma insya Allah tidak akan memberatkan teman-teman ya. Teman-teman nanti tak bimbing gimana cara ngerakitnya sampai CD nya itu
bekerja. Kalau untuk masalah setting men-setting itu nanti feelingnya teman-teman sendiri, enak nggak enak itu nanti dari teman-teman sendiri. Yang jelas di sini saya sudah menggambarkan bahwasanya untuk fungsi map 1 map 2 itu bisa bekerja, kemudian limiter juga sudah bisa bekerja, kemudian untuk membolak-balik polaritas juga sudah bisa bekerja, terus rumble juga sudah bisa bekerja. Oh ya, satu lagi sekilas dengan sketch yang saya bikin terakhir ini. Jadi fiturnya yang pertama map, dual map, map 1 map 2, kemudian limiter, ada 4 posisi limiter, kemudian idle drum band, sama yang keempat itu initial skip rotation. Jadi fungsinya itu untuk anti kickback ya teman-teman. Jadi dia akan melewati beberapa kali putaran engkol dulu sebelum businya mercik. Jadi itu untuk menimbulkan efek inersia di crankshaft dulu sebelum akhirnya terjadi pengapian. Yaitu request dari teman-teman pengguna CB ya, yang biasanya starternya itu bisa bikin sandal cepat, itu insya Allah bisa diminimalisir dengan fungsi ini ya. Jadi fungsi ini itu digunakan saat awal kunci kontak on. Jadi ketika awal kunci kontak on, kemudian kita engkol, itu dia akan melewati, kalau ini tadi tak bikin 2 kali rotasi baru dia mercik ya. Jadi di rotasi ketiga dia baru akan memercikkan api. Kita matikan dulu biar kelihatan. Nah, jadi nggak langsung, nggak instan, harus beberapa kali dulu. Kita kecilkan dulu putarannya biar kelihatan. Oke ya, awal on. Nah ya, 2 kali, yang ketiga baru on. Sekali lagi, awal on ya, 1. Nah ya, itu untuk initial skip rotation. Itu nilainya nanti bisa kita atur mau berapa putaran baru nyala, biar kakinya enggak sempal itu. Oke, gitu dulu untuk video malam ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau yang mau order, saya udah ninggalin nomor WhatsApp di video-video sebelumnya. Di akhir video itu biasanya udah tak tampilin. Oke gitu ya teman-teman, silahkan yang mau order boleh japri, boleh WA, atau kalau ada teman-teman yang dari luar negeri, gimana cara dapetin coding ya, nanti tinggal pembayaran lewat PayPal. Setelah pembayaran nanti coding akan saya kirimkan. Oke gitu dulu malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.